Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Miftahur Rahmah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bareng lagi ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyajian data. Yang pertama, pengumpulan data. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, perhitungan atau pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Apa itu datum? Datum adalah keterangan, informasi, atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Lalu, apa itu data? Data adalah keseluruhan keterangan, informasi, atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan. Atau bisa disebut juga kumpulan datum. Berdasarkan jenisnya, terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya bisa berubah-ubah. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya, selain rajin, Andi juga pintar. Populasi yaitu kumpulan objek yang lengkap dan memiliki sifat sama yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang lengkap seperti sifat-sifat yang dimiliki populasi. Contohnya, dalam menentukan penyakit seseorang, dokter mengambil 10 cc darah penderita tersebut untuk diperiksa di laboratorium. Populasinya adalah darah penderita, sedangkan sampelnya adalah 10 cc darah penderita. Cara pengumpulan data. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara A. Pengamatan langsung atau observasi, B. Angket atau kuesioner, C. Wawancara atau interview, D. Eksperimen atau percobaan, E. Mencari dari sumber lain, misalnya dari buku, majalah, dan internet. Data kuantitatif dapat dikumpulkan dengan cara yang A. Mencacah, diperoleh dengan cara menghitung, misalnya data jumlah anak dalam keluarga. Yang B. Mengukur, diperoleh dengan cara mengukur, misalnya data tinggi badan siswa. Yang C. Mencatat data, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat. Mengolah dan menyajikan data. 1. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Contohnya, di bawah ini data tentang ukuran sepatu dari 30 siswa. Ini datanya seperti ini ya. Kemudian dibuat tabel baris kolom. Bentuknya menjadi seperti ini. Yang ukurannya 34 ada 2 siswa. Yang ukurannya 35 ada 4 siswa. Yang ukurannya 36 ada 6 siswa. Yang ukurannya 37 ada 4 siswa. Yang ukurannya 38 ada 8 siswa. Yang ukurannya 39 ada 4 siswa. Yang ukurannya 40 ada 6 siswa. Yang ukurannya 41 ada 4 siswa. Yang ukurannya 42 ada 2 siswa. Jika dibuat tabel distribusi frekuensi menjadi seperti ini. Nah, ini intervalnya antara 34 sampai 36 itu ada 12 siswa. Yang seperti lidi ini adalah turus. Kemudian yang ukurannya 37 sampai 39 ada 16 siswa. Sedangkan yang ukurannya 40 sampai 42 itu ada 12 siswa. Jika dijumlahkan ada 40 siswa. Yang C tabel kontingensi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Terdiri dari jenis kelamin pria dan wanita. Kelas 7A, yang pria ada 13 siswa, yang wanita ada 17 siswa. Begitu pula untuk kelas-kelas yang lainnya. Yang kedua, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Ini diketahui data sebagai berikut ini. Yang A, diagram batang daun. Bentuknya seperti ini. Nah,
Ini yang ukuran 34, 35, 36, 37, 38, 39. Yang ini ukuran 40, 41, 42. Yang B diagram batang, bentuknya seperti berikut ini ya. Yang ukurannya 34, ada 2 siswa. Yang ukurannya 35, ada 4 siswa. Yang ukurannya 36, ada 6 siswa. Yang ukurannya 37, ada 4 siswa. Begitu pula selanjutnya. Yang C diagram garis. Nah, bentuknya adalah seperti berikut ini ya. Yang D diagram lingkaran. Ini terdiri dari yang bentuk derajat dan bentuk persen. Kita pelajari dulu yang bentuk derajat. Yang ukuran 34. Tadi kan ada 2 siswa. Per total semua siswa ada 40. Dikalikan satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, kita hitung ya. Ini kita coret. 40 dibagi 41. 360 dibagi 40 hasilnya 9. Jadi 2 dikalikan 9 sama dengan 18 derajat. Yang ukuran 35 sama dengan ukuran 35 itu ada 4 siswa per total seluruh siswa 40 dikalikan satu lingkaran penuh 360 derajat. Dihitung ini bagi 41, yang sini bagi 40 9. 4 dikalikan 9 sama dengan 36 derajat. Begitu pula untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian yang dalam bentuk persen, ukuran 34 ada 2 siswa per totalnya ada 40 siswa dikalikan karena satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Maka kita hitung coret. 40 dibagi 20 hasilnya 2. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Kemudian ini coret 2 bagi 2 1. 2 dibagi 2 ini 1. 1 dikalikan 5, maka hasilnya adalah ini 5%. Untuk yang ukuran 35 ada 4 siswa per banyaknya total siswa ada 40 dikalikan 100%. Nah, coret. 40 dibagi 20 itu hasilnya 2. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Kemudian ini 4 dibagi 2 itu 2. 2 dibagi 2 itu 1. 2 dikalikan 5 hasilnya 10%. Nah, selanjutnya ini perhitungannya juga sama. Dijumlah, ini nanti totalnya ini yang derajat ada 360 derajat. Sedangkan yang dalam bentuk persen dijumlahkan nanti hasilnya adalah 100%. Jika digambar dalam diagram maka bentuknya seperti ini. Ini dalam bentuk sudut. Yang ini digambar dalam bentuk persen. Yang E diagram gambar atau piktogram. Yang ukuran sepatunya 34, ada 2 siswa. Yang ukuran sepatunya 35, ada 4 siswa. Yang ukuran sepatunya 36, ada 6 siswa. Begitu pula selanjutnya. Diketahui data sebagai berikut. Kemudian disuruh mencari mean atau rata-rata. Berarti mean sama dengan 4. Rumus mean adalah jumlah dari data dibagi banyak data. Berarti kita jumlahkan data yang ada 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 8. Kemudian dibagi banyak data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dibagi 9. Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya berapa? Oh, ternyata hasilnya adalah 54. Kemudian dibagi 9. 54 dibagi 9 sama dengan 6. Nah, ketemu rata-ratanya adalah 6. Nah, sekarang kita mencari modus. Apa itu modus? Modus adalah
nilai atau data yang sering muncul. Nah, dari data tersebut yang sering muncul adalah angka 6. Jadi, modusnya adalah 6. Kemudian, median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, berarti kita harus mengurutkan data terlebih dulu. Nah, diurutkan 3, kemudian 4, kemudian 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8. Nah, kita cari data yang tengah. Berarti di mana? Data yang tengah berada di sini. Nah, ini ketemu yang namanya median. Jadi mediannya adalah 6. Di sebelah kiri ada 4 data. Dan di sebelah kanan di sini juga masih ada 4 data atau nilai. Berarti tengah-tengahnya itu adalah, atau mediannya itu adalah 6. Nah, sekarang jangkauan. Jangkauan atau rentangan atau range, rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti data terbesarnya berapa ini? Data terbesarnya adalah 8. Dikurangi data terkecil 3 sama dengan 5 nih. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Sekian materi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.